Sejak awal peradaban, manusia punya satu kebutuhan psikologis yang sangat mendalam, perasaan aman. Dan jalan tercepat untuk merasa aman adalah dengan meyakini bahwa kita bisa mengendalikan dunia di sekitar kita. Di zaman purba, nenek moyang kita menatap langit malam penuh bintang dan bertanya-tanya, mengapa matahari terbit? Mengapa hujan turun? Apa yang menyebabkan gagal panen? Karena tak tahu jawabannya, mereka menciptakan mitos, dewa, dan ritual. Itu bukan sekadar bentuk kepercayaan, tapi juga cara menenangkan diri, dengan meyakini bahwa ada sesuatu, entah dewa atau leluhur, yang bisa dikendalikan lewat doa, persembahan, atau pengorbanan. Ribuan tahun berlalu, peradaban modern lahir. Kita sudah punya ilmu pengetahuan, teknologi, hingga kecerdasan buatan. Namun, naluri yang sama tetap hidup di dalam diri kita. Kita masih ingin percaya bahwa dengan cukup data, cukup analisis, cukup strategi, maka masa depan bisa kita kuasai. Coba renungkan beberapa contoh sederhana. Seorang investor menatap grafik saham setiap menit, merasa bahwa dengan membaca pola, ia bisa memprediksi kapan pasar naik atau turun. Seorang karyawan membuat rencana 5 tahun ke depan, menikah usia 28, punya rumah usia 30, bebas utang usia 35. Ia merasa semua akan berjalan sesuai timeline. Seorang pengusaha yakin bahwa produk hebat otomatis akan sukses, seolah-olah pasar hanya mengikuti logika produknya. Semua contoh ini lahir dari keinginan kita untuk mengendalikan. Namun, Morgan Housel mengingatkan, kendali yang kita bayangkan seringkali hanyalah ilusi. Pasar bisa runtuh tanpa peringatan. Hidup bisa berubah karena sebuah kecelakaan kecil. Karir bisa hancur karena keputusan orang lain. Mengapa kita suka merasa mengendalikan? Psikolog menyebut fenomena ini sebagai illusion of control. Kita cenderung melebih-lebihkan seberapa besar pengaruh kita terhadap hasil. Bermain dadu, orang sering mengguncangnya lebih keras ketika ingin angka besar, padahal peluangnya tetap sama. Dalam investasi, orang percaya bahwa semakin sering mereka mengecek grafik, semakin besar peluang menang, padahal itu justru meningkatkan stres. Dalam hidup, kita suka membuat to-do list, resolusi, dan timeline, karena itu memberi sensasi bahwa hidup bisa dipetakan. Padahal, realitas jauh lebih acak daripada yang kita kira. Jika kamu menengok ke belakang, 10 tahun lalu, berapa banyak hal besar dalam hidupmu yang benar-benar sesuai rencana? Dan berapa banyak hal besar yang ternyata datang tiba-tiba, tanpa pernah masuk ke dalam perhitunganmu? Disitulah Morgan Housel mengajak kita berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menyadari keterbatasan manusia dalam mengendalikan dunia. Sejarah finansial dan kehidupan modern penuh dengan contoh orang-orang, perusahaan, bahkan negara yang yakin telah mengendalikan keadaan, padahal sebenarnya mereka sedang terjebak dalam ilusi kontrol. 1. Gelembung.com, 1990-an. Di akhir 1990-an, dunia menyaksikan lahirnya internet. Investor, pengusaha, bahkan mahasiswa percaya diri bahwa mereka sedang berada di ambang revolusi baru. Semua orang yakin bisa memprediksi masa depan, internet akan mengubah segalanya, maka semua saham teknologi pasti akan naik. Ribuan perusahaan bermunculan hanya dengan menambahkan akhiran.com pada nama mereka. Investor masuk dengan penuh keyakinan, seolah-olah mereka tahu pasti arah angin. Tapi apa yang terjadi? Dalam hitungan bulan, nilai pasar anjlok. Banyak perusahaan bangkrut, investor kehilangan miliaran dolar. Pelajaran yang terlihat jelas, orang terlalu percaya bahwa mereka bisa mengendalikan hasil hanya dengan mengenali tren. Padahal, kenyataannya, inovasi baru memang muncul, tapi tak semua pemain bisa bertahan. 2. Krisis finansial 2008. Di awal 2000-an, Wall Street percaya diri bahwa mereka telah menemukan cara untuk mengendalikan risiko. Mereka menciptakan instrumen keuangan rumit seperti mortgage-backed securities dan collateralized debt obligations. Model matematika mereka menunjukkan bahwa risiko bisa dipetakan, dihitung, bahkan dikendalikan. Namun, tahun 2008 membuktikan sebaliknya. Pasar properti runtuh, bank-bank raksasa hampir kolaps, dan sistem finansial global terguncang. Apa yang salah?
Bukan hanya keserakahan, tapi juga ilusi kontrol. Mereka merasa dengan rumus dan angka, mereka bisa menjinakkan ketidakpastian. Nyatanya, dunia jauh lebih kompleks daripada model yang mereka buat. 3. Pandemi 2020. Awal tahun 2020, dunia modern percaya diri. Teknologi canggih, sistem ekonomi stabil, kesehatan global meningkat. Orang membuat rencana jangka panjang dengan penuh kepastian, menikah, sekolah, karir, investasi. Lalu, tiba-tiba, sebuah virus kecil menghantam dunia. Perbatasan ditutup, bisnis berhenti, pasar saham anjlok. Dalam hitungan minggu, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Semua perencanaan, semua prediksi, runtuh. Pandemi adalah pengingat keras bahwa ada kekuatan tak terlihat yang jauh di luar kendali manusia. 4. Kehidupan pribadi sehari-hari, bukan hanya di level global. Dalam hidup pribadi pun kita sering mengalami ilusi kontrol. Seorang pelari maraton berlatih keras selama berbulan-bulan, tapi sehari sebelum lomba, ia jatuh sakit. Seorang mahasiswa mempersiapkan diri bertahun-tahun untuk ujian masuk universitas, lalu gagal hanya karena gugup. Seorang karyawan rajin dan disiplin, tapi perusahaannya bangkrut karena keputusan orang lain. Semua contoh ini menunjukkan satu hal, kita bisa merencanakan, tapi kita tidak pernah benar-benar mengendalikan hasil akhir. Jika ada satu pelajaran besar yang muncul berulang kali dalam perjalanan membicarakan uang, perilaku, dan kehidupan, maka itu adalah kebebasan. Bukan kebebasan abstrak yang hanya indah diucapkan, melainkan kebebasan nyata, kemampuan memilih, menentukan arah hidup, dan berkata, tidak, pada hal-hal yang tidak selaras dengan nilai diri. Morgan Housel sering menekankan, banyak orang mengejar uang dengan keyakinan bahwa semakin banyak yang dimiliki, semakin bahagia hidup mereka. Namun, dalam kenyataannya, yang membuat hidup lebih baik bukanlah tumpukan angka di rekening, melainkan ruang gerak yang uang berikan. Bukan jumlahnya yang menentukan kualitas hidup, tapi seberapa banyak kontrol yang kita punya atas waktu, pekerjaan, dan pilihan sehari-hari. Pernahkah Anda merasa terkekang meski gaji besar? Seorang eksekutif dengan penghasilan miliaran setahun bisa saja tetap merasa miskin, bukan karena kurang uang, tapi karena tidak punya waktu untuk keluarga, tidak bisa berkata tidak pada bos, atau terikat pada gaya hidup yang menguras tenaga. Di sisi lain, ada orang dengan penghasilan sederhana namun punya keleluasaan, bisa menolak proyek yang tak sesuai hati, bisa memilih libur di hari kerja, bisa pulang lebih awal untuk menemani anak. Orang seperti ini mungkin tidak terlihat kaya di mata dunia, tetapi dalam definisi Morgan Housel, mereka sebenarnya lebih kaya. Kekayaan sejati bukan tentang kepemilikan benda, melainkan tentang kepemilikan atas diri sendiri. Kebebasan punya harga, dan seringkali harga itu berupa kesabaran dan pengendalian diri. Tidak terjebak dalam pola konsumsi berlebihan. Menolak tekanan sosial untuk selalu mengikuti gaya hidup orang lain. Mengelola ekspektasi agar tidak merasa harus bekerja 24 jam demi status atau pengakuan. Housel menulis, banyak orang sebenarnya sudah punya cukup, tetapi terus menukar waktunya hanya untuk sedikit tambahan uang. Akhirnya, mereka kehilangan kendali atas hidup sendiri. Ironisnya, semakin besar keinginan untuk mengamankan kebebasan lewat kekayaan, semakin banyak pula orang yang justru kehilangan kebebasan itu karena hidup mereka sepenuhnya dikendalikan oleh kejaran angka. Uang hanyalah alat transaksi yang memungkinkan kita menukar satu hal dengan hal lain. Jika digunakan bijak, ia bisa membeli hal paling berharga, waktu, kesehatan, dan kesempatan. Bayangkan dua skenario sederhana. Orang pertama membeli mobil mewah, lalu harus bekerja lebih keras lagi untuk membayar cicilan. Orang kedua membeli mobil sederhana, lalu menggunakan sisa uangnya untuk liburan bersama keluarga dan mengurangi jam lembur. Mana yang lebih kaya? Dalam pandangan Housel, yang kedua jauh lebih kaya, karena ia menggunakan uang sebagai alat untuk membeli kendali atas hidup. Kebahagiaan manusia seringkali bukan berasal dari memiliki lebih banyak, melainkan dari merasa punya kendali. Ada rasa tenang ketika kita bisa berkata, saya tidak perlu mengambil pekerjaan ini. Saya bisa menghabiskan waktu sore dengan keluarga. Saya bisa beristirahat hari ini tanpa rasa bersalah. Kebebasan memberi kita ruang untuk bernapas, untuk memilih, dan untuk hidup sesuai nilai pribadi, bukan sekadar sesuai ekspektasi orang lain. Housel memberi gambaran praktis bagaimana kebebasan bisa dibangun secara perlahan. Hidup di bawah kemampuan finansial.
Jangan biarkan gaya hidup melampaui penghasilan, karena itu membuat Anda terjebak pada lingkaran kerja tanpa henti. Bangun tabungan dan cadangan. Semakin banyak buffer yang Anda miliki, semakin bebas Anda memilih. Hargai waktu lebih dari uang. Waktu adalah aset yang tidak bisa diproduksi ulang. Tetapkan batas. Belajar berkata, tidak, adalah salah satu bentuk kekayaan paling sulit, tetapi paling berharga. Banyak orang bekerja keras dengan alasan untuk keluarga. Namun, seringkali mereka justru absen dari keluarga karena sibuk bekerja. Kebebasan memberi kita kesempatan untuk menghadirkan sesuatu yang lebih berharga dari harta, kehadiran. Bayangkan jika Anda bisa mewariskan bukan hanya uang, tetapi juga nilai hidup, seperti kebebasan memilih jalan sendiri, kebiasaan hidup sederhana, dan keberanian menolak tekanan sosial. Itu adalah warisan tak ternilai yang akan bertahan lintas generasi. Banyak orang menganggap bahwa memiliki rumah besar, mobil mewah, atau saldo miliaran otomatis membuat mereka kaya. Namun, Housel mengingatkan bahwa banyak dari mereka sebenarnya hidup dalam ilusi kebebasan. Seorang profesional muda dengan gaji tinggi mungkin terlihat berhasil, tetapi jika ia harus bekerja 14 jam sehari, selalu standby saat bos menelepon, dan bahkan tak sempat menikmati makan malam bersama keluarganya, apakah ia benar-benar kaya? Kekayaan yang hanya berupa angka tanpa ruang untuk menikmati hidup ibarat burung dalam sangkar emas. Indah dipandang dari luar, tetapi tetaplah terkurung. Salah kaprah lain adalah anggapan bahwa kebebasan finansial berarti berhenti bekerja sepenuhnya. Housel menekankan bahwa kebebasan bukan soal berhenti bekerja, tetapi memilih untuk bekerja dengan cara yang selaras dengan nilai hidup. Banyak orang kaya tetap bekerja, bukan karena harus, tetapi karena mereka ingin. Mereka bisa berkata, saya mau melakukan ini karena saya suka, bukan karena saya butuh gaji. Bayangkan perbedaan psikologis. Bekerja karena takut tidak bisa bayar cicilan. Bekerja karena ingin menyalurkan bakat, rasa ingin tahu, atau memberikan kontribusi. Yang pertama penuh tekanan, yang kedua penuh makna. Sebuah pepatah lama berkata, orang miskin menghabiskan waktu untuk mencari uang, orang kaya menggunakan uang untuk membeli waktu. Waktu adalah mata uang yang tidak bisa dicetak ulang. Setiap menit yang lewat tidak pernah kembali. Maka, ukuran kekayaan sejati adalah seberapa banyak waktu yang bisa kita gunakan sesuai kehendak kita sendiri. Contoh sederhana, seorang ayah yang bisa pulang jam 5 sore untuk menemani anaknya bermain di taman. Seorang ibu yang memilih bekerja paruh waktu agar bisa fokus merawat orang tuanya. Seorang anak muda yang memilih traveling meski dengan dana terbatas, daripada menunda seluruh hidupnya hanya demi menumpuk uang. Mereka semua mungkin tidak tampak kaya menurut standar dunia, tetapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, kendali atas waktu. Tekanan sosial sering membuat kita menukar kebebasan dengan status. Kita membeli rumah lebih besar, bukan karena butuh, tetapi karena ingin terlihat sukses. Kita bekerja lebih lama, bukan karena cinta pekerjaan, tetapi karena takut kalah dengan teman seangkatan. Sayangnya, harga dari semua itu adalah hilangnya kebebasan. Kita terjebak dalam gaya hidup yang tidak bisa kita hentikan. Morgan Housel menyebut ini sebagai perangkap status, jebakan di mana orang terus menaikkan standar hidupnya, dan akhirnya justru menjadi budak dari standar itu. Kebebasan bukanlah hasil dari keberuntungan semata. Ia lahir dari disiplin, kesabaran, dan pengendalian diri. Disiplin untuk menabung ketika semua orang membelanjakan gaji. Disiplin untuk berkata, cukup, ketika orang lain selalu ingin lebih. Disiplin untuk menghindari utang konsumtif yang mengikat kita seumur hidup. Ironisnya, untuk mendapatkan kebebasan, kita justru harus berlatih mengendalikan diri lebih dulu. Sama seperti investasi finansial, kebebasan juga dibangun dalam jangka panjang. Setiap keputusan kecil hari ini, menabung sedikit, hidup sederhana, menolak cicilan tak perlu, adalah benih yang akan tumbuh menjadi kebebasan di masa depan. Housel menggambarkan, orang yang menunda gratifikasi hari ini mungkin terlihat kalah dalam jangka pendek, tetapi di masa depan, ia justru memenangkan kendali atas hidup. Uang hanyalah alat, dan alat terbaik yang bisa ia beli adalah kebebasan. Kita mungkin tidak bisa menghindari semua keterikatan dalam hidup, tetapi kita bisa menciptakan ruang untuk memilih, ruang untuk bernapas, ruang untuk hidup dengan tenang. Itulah mata uang sejati.